Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hasna Hanifah dengan NIM 8424321001, program D3 Teknologi Industri Tekstil Fakultas Teknik Universitas Insan Cendekia Mandiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Setianing Dwi Putra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai polemik hukum Indonesia, di mana terdapat 4 indikator utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian hukum, yang kedua macam-macam hukum, yang ketiga contoh kasus hukum, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan juga sebagai sebuah peraturan atau ketetapan dan juga ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Selanjutnya, terdapat macam-macam hukum. Berdasarkan bidangnya, hukum terbagi menjadi 11 bagian, diantaranya adalah yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum acara, yang keempat hukum tata negara, yang kelima hukum administrasi negara, yang keenam hukum internasional, yang ketujuh hukum adat, yang kedelapan hukum Islam, yang kesembilan hukum agraria, yang ke-10 hukum bisnis, dan yang ke-11 adalah hukum lingkungan. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum pidana. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan atau denda, kejahatan, dan juga pelanggaran. Yang pertama, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan. Contoh kasus pemidanaan yaitu mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pelanggaran, ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan, namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Yang selanjutnya, terdapat 2 contoh kasus yang memiliki perbedaan di dalamnya. Yang pertama itu pungut kaus bekas tuntutan 5 tahun, di mana kejadian ini berlangsung pada tahun 2009, yaitu Aspuri, seorang pemuda warga Kampung Sisipan, Desa Dusun Bendung, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten, yang bekerja sebagai buruh tani, terancam hukuman 5 tahun penjara karena diduga mencari sebuah kaos bekas. Menurut penuturan saksi, yaitu Marhaban, beliau mengatakan bahwa dirinya sempat menggunakan kaos tersebut untuk lap saat membersihkan rumah korban. Korban tersebut bernama Dewi. Nah, setelah selesai, Marhaban membuang kaos tersebut ke pagar rumah Dewi. Pada saat itu, Marhaban mengatakan kepada Dewi bahwa beliau sudah membereskan semua barang, hanya tersisa beberapa kaos. Lalu Dewi mengatakan bahwa sisanya ambil saja. Namun Marhaban heran, sebab setelah itu Dewi melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Marhaban menyatakan, padahal dia sudah bilang kalau kaos tersebut saya buang lantaran sudah tidak layak lagi. Kejadian tersebut bermula ketika terdakwa berangkat ke kebun untuk menyiram timun suri yang letaknya tidak jauh dari rumah Dewi. Saat itu terdakwa melihat kaos lengan panjang yang tergeletak di hamparan tanah di depan pagar rumah Dewi. Terdakwa pun lantas mengambilnya untuk dipakai sehari-hari ke kebun. Belakangan, perbuatan terdakwa tersebut diketahui Dewi dan dilaporkan ke polisi. Aspuri ditahan sejak tanggal 13 November 2009. Dalam sidang yang terjadi pada Senin, tanggal 2 bulan 8, Jaksa Penuntut Umum Ratna mengatakan terdakwa diancam hukuman 5 tahun penjara. Lalu yang selanjutnya, terbukti korupsi Alkes, Ratu Atut divonis 5,5 tahun penjara. Dalam persidangannya, Ibu Atut terbukti secara sah dan nyata telah melakukan korupsi dana Alkes dengan memperkaya dirinya sebanyak
3,8 miliar dan memperkaya adiknya Tubagus Kheriwardana sebesar 50 miliar. Atas perbuatannya, Ibu Atu terbukti melanggar pasal 3 JO, pasal 18 JO, pasal 12 huruf E Undang-Undang 31 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 JO, pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai Gubernur Banten, Ibu Atu terbukti melakukan perubahan anggaran APBD dan APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Alkes. Atu juga diketahui menerima VE sebanyak 2,5% dari perubahan anggaran Alkes rumah sakit rujukan tersebut dan mengakibatkan kerugian sebesar 7,9 miliar rupiah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan hal yang memberatkan Ibu Atut yakni tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, sementara hal yang meringankan Ibu Atut yaitu mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama di persidangan. Berdasarkan kedua kasus tersebut, saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rizka Nurhasela melalui laman JDIH Kabupaten Hukum Laut. Beliau menyatakan bahwa saya setuju apapun yang namanya tindakan mencuri adalah suatu kesalahan. Namun, jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan, yaitu prinsip kemanusiaan ini di dalam hukum humaniter adalah asas equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Menurutnya, penerapan asas equality before the law dalam lapisan dimensi masyarakat disebabkan oleh politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat. Di samping itu pula, adanya oknum-oknum yang berwenang yang dapat menyampingkan hukum, di mana oknum-oknum tersebut seharusnya menegakkan hukum, namun kewenangan yang ada padanya disalahpergunakan. Sebuah fakta lembaga peradilan kini sudah impoten, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal-pasal KUHP bagi rakyat kecil ibarat peluru yang menghujam jantung, namun bagi para petinggi hanyalah sebuah coretan yang termaktub dalam kitab. Hukum hanya berlaku untuk mereka yang tidak mampu membayar pengacara. Ada banyak permasalahan kecil yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, namun berakhir dengan tuntutan dan terkesan dibesar-besarkan. Sedangkan kasus yang terbukti secara nyata merugikan banyak orang, juga negara, terkesan hanya dianggap sebagai masalah kecil dan terkesan ditutup-tutupi. Di sini jelas terlihat terdapat diskriminasi hukum yang terjadi antara yang punya uang dan tidak punya uang, juga yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan. Yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu kini kita sama-sama menyadari bahwa selama ini hukum Indonesia tidak baik-baik saja. Ada banyak kejanggalan dan ketidakseimbangan terhadap prinsip hukum yang sudah ditetapkan sejak awal. Hilangnya rasa empati dan terkikisnya rasa kemanusiaan membuat hukum Indonesia cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak banyak pula yang bisa kita lakukan untuk dapat mengubah situasi yang ada, namun bukan berarti kita tidak dapat merubahnya. Perlu banyak tangan untuk bisa membuat kondisi hukum Indonesia menjadi pulih dan lebih baik. Bukan tentang pemerintah, masyarakat, atau antar individu, tapi ini tentang kita semua sebagai warga negara Indonesia yang harus sama-sama berjuang untuk mewujudkan hukum yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum dari segala sumber. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga presentasi yang saya paparkan bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.